Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya ada servisan dua buah alat yang biasa dipakai di sepeda motor Yamaha. Ini adalah ECU untuk ABS teman-teman. Sama teknisinya udah diganti dengan yang baru yang sebelah kanan ini, dan motornya bagus akhirnya. Sembuh lagi. Dan ini yang di sebelah kiri adalah yang lama. Yang lama ini kalau dipasang, dia motornya jadi rusak ABS-nya. Seperti itu ya. Teman-teman pasti tahu kan ABS apa buat yang pakai motor ABS, Automatic Braking System. Seperti itu. Nah, di dalam komponen ini, di dalam PCB atau kit ini teman-teman, ada beberapa buah komponen yang aktif dan yang pasif. Semuanya komponennya SMD dan komponen microcontroller seperti ini, atau microprosesor ya. Dan ciri-ciri kerusakan yang sebelah kiri ini kan yang baru ya, yang baru ini masih oke. Yang baru ini begitu dipasang di motornya aman. Tapi yang lama ini kalau dipasang di motornya bakal ada kendala. Komponen di dalam kit ini ada yang udah diutak-atik teman-teman. Salah satunya adalah kapasitor dengan kode yang nggak bisa saya lihat. Oh, C53 ini udah dilepas terus dipasang lagi sepertinya. Ciri-ciri kerusakan yang lain dari kit ini adalah IC microcontroller dua buah ini panas waktu dipasang teman-teman. Berarti ada short di IC ini. Kita bayangkan ya, kalau kita punya TV yang menggunakan IC microcontroller atau IC laba-laba atau IC apa ya namanya, CPU atau mikroprosesor, kalau misalnya panas, itu satu wajar, yang kedua memang rusak gitu. Dan kita nggak tahu ini panasnya panas rusak apa panas normal. Yang jelas kita akan cari tahu dulu ya. Kalau panasnya over daripada kit yang masih bagus, berarti panas yang ada di kit yang lama ini memang panas rusak, bukan panas normal teman-teman. Kayak gitu, karena yang punya juga nggak ngejelasin waktu kit yang baru ini dipasang terus dipegang IC microcontrollernya panas. Nggak kayak gitu dia. Artinya IC-nya tetap aman. Kalau misalnya kita lihat, ini IC-nya bengkok, PCB-nya bengkok teman-teman. Entah ini mungkin masangnya yang nggak pas atau gimana sampai akhirnya dia bengkok seperti ini. Kalau misalnya kita bandingin dengan yang baru, oke-oke aja gitu. Jadi yang mau saya lakukan sekarang adalah mengecek komponen-komponen yang bisa dicek aja menggunakan avometer digital teman-teman. Kalau misalnya kita cek pakai osiloskop bisa juga, tapi kita tahu nggak basic dari tegangan yang keluar ini atau signalnya ini bentuknya seperti apa gitu. Nggak tahu yang jelas, karena nggak ada ditunjukin diagramnya dari pabrik kayak gitu ya teman-teman. Ini ada sebuah komponen, ada tulisannya 3170-27MF. Ini komponen apa nih? Oke deh, saya mau cek ini ada dioda 3 kaki. Dioda 3 kaki ininya mau saya cek dulu. Jangan-jangan panasnya tuh karena dioda 3 kakinya ini rusak atau ada elko-nya yang udah rusak gitu ya. Tapi kalau elko ini kayaknya sih dalam keadaan baik-baik aja. Saya mau tes komponen-komponen yang pasif. Kalau yang aktif kayak gini nih jelas nggak bisa dicek teman-teman. Dan kalau misalnya kita menghadapi persoalan seperti ini, yang seperti ini alias nggak bisa ngecek komponen IC, kita harus cari tahu dulu kenapa kok IC ini panas gitu. Panas berarti ada yang short gitu ya, ada yang positif dan negatif tuh nyambung gitu, akhirnya jadilah kalor atau panas. Dan dia disebabkan oleh apa? Bisa jadi disebabkan oleh beberapa komponen.
Kita akan coba perbandingkan komponen yang di sebelah kiri ini dengan yang sebelah kanan. Setelah dibersihkan, kita langsung cek aja dioda 3 kakinya teman-teman. Manalah tahu dia korslet. Kalau 3 kaki kan dioda ini masih bisa dicari. Dioda 3 kaki ini kan masih bisa dicari lah persamaannya, seandainya di toko-toko nggak ada. Coba kita cek ya. Yang tengah adalah katoda, yang pinggir-pinggir adalah anoda. Coba kita tes. Putus nggak nih? Atau jangan-jangan putus? (095). Ya, ini yang kaki yang tengah yang depan ini, ya ini juga ini sama ya sama sini. Tuh kalau kita ukur sama ya. Berarti kita ngetesnya dari kaki yang di depan aja, nggak usah kaki yang di atas. Soalnya di atas ada kaki lagi teman-teman nih, nempel ke bodi dia. Jadi kaki tengah ini yang katoda ini kita kasih negatif, terus kaki anodanya kita kasih positif. Muncul angka 095. Coba kita cek di anoda yang satu lagi 095. Sekarang coba kita balik. Bocor nggak kira-kira? Nggak ada angka sama sekali. Kita cek di kaki yang nomor 3, nggak ada angka sama sekali. Oke. Sekarang kita akan perbandingkan dengan yang masih bagus. Kita cek yang masih bagus dengan metode yang sama. Kaki tengah kita kasih positif dulu. Kaki kedua, kaki probe yang merah maksudnya, kita tempelin ke kaki nomor 1 dan kaki nomor 3 atau di anoda. Muncul angka juga sama 095. Oke. No problemo teman-teman. Sekarang coba kita cek komponen yang ini nih, yang di tengah nih, yang kayak kristal nih. Ini apa ya? Ini kristal apa? Muncul angka 568. Sekarang kita tes yang rusak. Oke, bagus. Terus ada dioda teman-teman. Diodanya ini sama ini kita tes juga. Kira-kira diodanya masih dalam keadaan baik apa enggak. Moga-moga aja masih dalam keadaan baik. Ngeceknya sama kayak ngecek dioda pada umumnya. Seperti ini. Nggak bocor ya. Sekarang kita balik. Muncul angka 603, artinya nggak apa-apa. Karena kalau dibalik dia nggak keluar tulisan. 604. Ini saya salut ya untuk kit dari sepeda motor untuk ECU-nya. Komponennya kalau diukur pakai avometer digital presisi, hampir missingnya tuh 0,0% lah tuh. Hampir presisi banget. Ini 603 ya. Ini nggak saya temuin ini komponen elektronik yang dipakai di rumah-rumah loh teman-teman, yang ukurannya sepresisi ini kayak gitu. Oke, muncul 16, angka 616. Sekarang kita lihat sebaliknya. Oke, nggak bocor. Terus ada dioda satu lagi, dan meskipun nggak dicek, saya yakin diodanya masih dalam keadaan baik nih. Tapi nggak apa-apa deh, kita cek ya. Karena kalau komponen elektronik rusak seperti ini, itu seringnya yang rusak adalah IC-nya teman-teman. Bukan komponen-komponen yang kecil. Nah ini kalau misalnya ini kita cek ya. Ini kita cek seolah-olah bocor. Ini misalnya muncul angka berapa? 975.
Sekarang kita balik. Ini dioda nih. Sekarang kita balik. .562 seolah-olah bocor, padahal enggak. Kita bisa buktikan dengan komponen yang masih bagus atau kit yang masih bagus. Hasil angka berapa? 571. Sekarang coba kita balik. Berapa yang muncul angkanya? .963 tuh kan? Nggak rusak kan? Nggak rusak teman-teman. Jadi sekarang gini aja deh. Ini kan ada dua komponen yang rusak ya. Saya nggak tahu kronologinya gimana kok komponennya udah bekas solderan. Jadi ada komponen yang di sini. Ini adalah kapasitor yang ukurannya nggak kelihatan. Terus ini ada bekas solderan. Dia di shortkan teman-teman. Ya ini nggak boleh short karena antara dua jalur ini harus dipisahkan menggunakan kapasitor. Jadi kalau dia di shortkan, ya rusak ya. Ini nggak boleh di shortkan. Ini harus saya lepas dulu nih. Kayak gitu ceritanya teman-teman. Jadi saya lepas dulu ya. Kita ambil solder dengan panas yang maksimal. Terus kita bersihkan. Wih, kok nggak mau cair. Wih, berarti harus dikasih timah nih teman-teman. Timahnya udah mau habis rupanya. Besok beli deh. Hidup kok. Kok nggak panas soldernya? Walah, soldernya nggak panas teman-teman. Bentar ya. Ternyata solder mahal yang baru saya beli kemarin rusak lagi teman-teman. Nggak tahu, saya kayaknya nggak beruntung punya solder yang harganya mahal ya. Saya harusnya punya solder di bawah 50.000 kayaknya. Saya pernah beli solder yang harganya 1 juta dan ternyata bisa dipakai cuma 3 kali, padahal belinya baru. Terus ini juga 120 ribuan, ternyata bisa dipakai cuma semingguan. Aduh, apa deh, rezekinya emang cuma segitu ya. Sekarang saya pakai solder yang harganya 20 ribuan teman-teman. Keluar asap tuh. Untuk kali ini saya butuh bantuan sama solder saker. Udah ya. Udah saya hisap timahnya dan udah keluar timah yang tadi nempel. Cuman saya nggak nemuin ada komponen atau ini jangan-jangan komponennya ya. Saya mau coba bersihkan dulu. Komponennya saya SMD soalnya teman-teman. Kita lihat. Ini C63, komponennya adalah SMD, kapasitor SMD yang besarnya segini. Saya mau coba cari penggantinya dulu, terus saya pasang di sini. Akhirnya udah terpasang juga kapasitornya teman-teman di sini. Meskipun solderannya nggak sesempurna nyolder pakai blower atau nyolder pakai SMD rework station, tapi ini dah cukup lah teman-teman. Ternyata modul ABS ini yang rusak sebelah kanan, yang masih bagus sebelah kiri. Ternyata yang rusak ini rusaknya parah teman-teman, karena terlalu banyak kapasitor yang udah short di sini ya. Tuh, ini kapasitornya short. Bisa dilihat nggak ya di sini? Aduh, terlalu tinggi ya. Ini deh. Tuh. Teman-teman bisa lihat. Tuh kan muncul angka 002 short. Sekarang kalau kita bandingkan, tuh, yang ini nggak short. Coba kita tes yang satu, yang lain ya, random aja, random. Nah ini 002. Nih, tuh. Misalnya kita tes yang ini nih, ini random nih. Tuh, short ya. Sekarang kita tes yang ini. Nggak short kan? Sekarang kita tes yang ini.
Oke, 730. Yang ini kita tes 75 lebih. Oke. Nah, ini short. Coba kita tes. Kita bandingkan dengan yang satunya. Dengan yang masih oke. Tuh, nggak short ya. Teman-teman, kalau kondisinya udah seperti ini, mohon maaf ya. Ini udah parah rusaknya. Udah parah, teman-teman. Soalnya kalau kita balik pun masih tetap kelihatan dia short. Tuh. Kalau udah kayak gini, shortnya udah parah. Semua kapasitor udah hampir kelihatan short. Kapasitor ini nyambung langsung ke kaki IC. Artinya di antara kaki IC ini disambungkan oleh kapasitor gitu. Berarti kadang-kadang bukan rusak kapasitornya loh teman-teman, tapi rusak IC microcontrollernya atau mikroprosesornya. Sekarang ini baru di sisi baliknya ya. Coba di sebaliknya lagi kita tes. Saya tadi menemukan ada 2 kapasitor yang short. Ini short. Ini short juga. Nah, ini ya. Nah, kita bandingkan sama yang masih bagus. Tuh, nggak short kan? Sama sekali nggak muncul angka. Tuh, nggak muncul angka kan? Kalau kita balik. Oke, nggak muncul angka kan? Nah, kalau yang ini, tuh, short. Ini saya pikir cuma 2 aja. Ternyata ada banyak teman-teman. Ada 4 yang dibalik sini. Ini sama ini. Seingat saya ini sih. Oh bukan, yang ini. Tuh. Kita bandingkan yang ini sama yang ini ya. Sama di kit yang atau di modul yang masih bagus. Tuh, nggak short kan? Sekarang satu lagi. Tuh, nggak short. Teman-teman, meskipun komponen-komponen yang saya cek tadi seperti ini dan dioda 3 kaki yang masih bagus dan udah saya ganti kapasitor yang tadi rusak, ternyata IC microcontrollernya rusak teman-teman, nggak bisa dibetulin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.